Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ketika ana ngajar di kampus, ana sering melihat mahasiswa itu menyisakan soft itu kosong, padahal di depannya dia bisa maju sebenarnya. Ana tanya kepada mereka, ada sebuah ungkapan yang sering disebutkan, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu terbelakang gitu loh, dan kenapa yang lainnya ada di depan? Ana sampaikan kepada mereka, antum sebagai penyebabnya. Ketika melihat kesempatan untuk maju ke depan, tapi nggak maju, membiarkan soft itu kosong. Dan sepertinya hampir di semua acara kita lihat, yang pertama full soft pertama, apa soft terakhir? Tengah-tengah. Iya, di tengah. Nggak di depan, nggak. Kalau nggak disuruh maju, nggak maju. Padahal sebaik-baiknya soft laki-laki itu mana? Yang depan. Kemudian kondisi khutbah Jumat yang juga ana melihat. Ini kalau bicara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang jadi masalah yang nggak jelas ini yang datang terakhir. Jadi khotib sudah selesai ceramah, dia nggak tahu apa yang disampaikan. Dia cuma nunggu komat. Jadi dia apa yang disampaikan halal haram nggak tahu, yang penting komat, habis gitu pembagian nasi barokah, Jumat barokah. Jadi kita perlu jemaah meredesain ya. Ana lihat masya Allah, senang banget ana melihat ada sesuatu yang dirubah di sini, dan kayaknya kita sebagai umat Islam perlu merubah diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Dan salah satunya kajian ini tujuannya agar kita menjadi lebih baik ya. Ahibati fillah, kita ini musafir ya. Bapak-bapak, ibu ini dalam perjalanan. Dan insya Allah yang di rumah sakit ini sering melihat orang-orang perjalanannya terhenti. Ada mobil jenazah di sini yang mengantarkan orang-orang yang sudah selesai perjalanan hidupnya. Maka bagaimana kita menuju ke perjalanan akhir kita itu, kita dalam kondisi yang baik gitu ya. Susah kalau kita harus sakit-sakit, bahkan merepotkan orang banyak. Rizki kita itu sudah ditanggung. Kenapa kita perlu belajar halal haram itu? Karena kebanyakan kita ya nggak sekolah halal haram. Bapak-bapak, ibu-ibu sekolahnya apa? Sekolahnya bagaimana mendapatkan uang, bagaimana bekerja, mendapatkan hasil. Sedangkan halal haram ini sepertinya, kalau ana salah mohon diluruskan. Nah, yang dokter, ana mau tanya nih, dokter, belajar nggak halal haram, dok? Kayaknya nggak ada gitu. Makanya kita perlu belajar. Orang yang makan haram itu menderita hidupnya. Para nabi, ada sebuah hadis ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha thayyibun. Itu harus baik. Ada orang berangkat umroh dengan hasil korupsi. Kira-kira diterima nggak umrohnya? Hajinya diterima nggak? Bangun masjid dia, tapi dari hasil judi. Alhamdulillah Ustaz, ana oleh rezeki Ustaz. Menang judi Ustaz, tak bangun masjid ana. Kira-kira dia kan merasa berbuat baik. Artinya alhamdulillah ana walaupun memang banyak dosa nih Ustaz, tapi ana bangun masjid Ustaz. Itu masjid dari hasil judi Ustaz, alhamdulillah. Ana sholat tahajud terus minta supaya menang Ustaz. Menang akhirnya
Kan, ya ayyuhar rusul, wahai para rusul, para utusan Allah. Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang halal-halal. Wa'malu salihan, dan beramallah yang baik juga. Beramal soleh. Adapun perintah buat orang beriman di surat Al-Baqarah ayat 172, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah, kalian makanlah dari yang thayyib, dari yang halal-halal, dari yang kami rizkikan kepada kalian. Lalu Nabi alaihissalatu menyebutkan kondisi orang yang makannya haram. Ada seorang yang melakukan perjalanan panjang, kata Nabi SAW. Yutilus safar. Ash'as aghbar. Orang ini kumal kondisinya, ya, rambutnya penuh dengan debu. Doanya musafir itu mustajab. Doa orang yang sedang membutuhkan, ya, dengan kondisi fisik seperti itu, lalu dia angkat tangan. Termasuk sebab dikabulkannya doa itu angkat tangan. Kemudian dia bertawassul. Di antara tawassul yang disyariatkan itu tawassul dengan asma'ullah al-husna. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Dia panggil nama Allah Azza wa Jalla. Dengan kondisi seperti itu, wa mat'amuhu haram. Kata Nabi SAW, dia makan haram gitu. Wa mashrabuhu haram, makan haram, minum juga sama, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, tumbuh besar dari yang haram. Banyak doa-doa yang kita minta sama Allah, kita ngelihat kawan kita kok sudah dikabulkan doanya, aku kok belum ya? Mungkin kita makan haram. Dan ada satu penyakit dalam mencari rizki ini, ada satu penyakit yang nggak tahu bisa dideteksi nggak di laboratorium di tempat ini. Penyakit itu namanya istibta. Istibta. Mungkin nanti bisa dimasukkan ke salah satu penyakit yang dicek di lab. Istibta ini merasa rizkinya lambat. Merasa rizkinya lambat. Temennya sudah punya rumah, dia belum. Temennya ganti HP, dia tetap HP yang dulu. Motor tetap dia. Padahal sahibnya sudah motor baru. Dan motor barunya nggak kredit lagi. Aku kredit, nggak lunas-lunas. Ada perasaan dia melihat, kok aku kayaknya nggak dapat rezeki ya. Jamaah, pernah melihat burung emprit? Tahu burung emprit tentunya. Nah, kemarin itu hujan cukup panjang. Bagaimana burung emprit itu makan? Gimana caranya? Dia makan hujan. Sedangkan burung emprit ini tidak seperti semut. Semut itu binatang yang menyimpan dan menabung. Burung enggak. Hari itu ya hari itu dia hidup. Akan kasih rizki kepada kalian seperti burung, bukan seperti semut. Karena kalau semut antum harus nyimpen, enggak seperti burung, kata Nabi SAW. Tagdu khimason wa taruhu bitanan. Burung itu pagi berangkat lapar aja, kosong dia. Dia nggak ada ceritanya sebelum berangkat sarapan dulu. Kalau antum mau berangkat sarapan DC, enggak bisa kerja. Enggak, burung itu enggak sarapan. Terus gimana? Dia mau makan di mana? Sedangkan petani baru nanam padi. Antum kalau lihat sekarang masih hijau-hijau, masih kecil-kecil padi. Nggak tahu dia. Tapi Allah sudah menetapkan rizkinya.
Apakah ada yang memikirkan rizki burung di sini? Dia pagi lihat, ya apa ya ujian ini ya, makannya burung. Nggak ada, Allah yang memberikan rizki. Yang penting dia berangkat dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Yang bicara penyakit istibta ini, Rasul SAW pernah berkumpul dengan sahabat yang mengatakan, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Malaikat Jibril itu, Ruhul Qudus, itu membisikkan di dalam jiwaku. Sampai rizki dan ajalnya itu sempurna. Jadi orang itu nggak bakal mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Loh Ustaz, Anda melihat ada orang punya uang 1 triliun Ustaz, mati Ustaz. Ya bukan rizki dia. Jadi uang 1 triliun itu bukan rizki dia. Kalau rizki dia, kita rasakan ya, bahwa Bapak Ibu-Ibu di rumah sakit kadang-kala ada pasien tahu-tahu seger jemaah. Seger, ya Allah sehat ini katanya. Anak-anaknya ngomong, kepingin apa Bapak? Kata dia, Bapak kepingin sate kata dia. Oh, bismillah, tukono sate. Sate, kasih sate. 2 jam mati. Ternyata dalam catatan rizkinya, dia harus makan sate. Gak bisa dia mati kecuali sate itu masuk ke perut dia. Jadi ketentuan rizki itu nggak bisa diganggu gugat, jemaah. Yang tersisa bukan rizki kita, yakin. Maka kita nih orang tua khususnya, jangan antum capek kemudian dihisap tentang halal haramnya pada hari kiamat. Anak kita dapat rizkinya dari kita, lewat kita. Ketika ditanya pada hari kiamat, dari mana kau dapat uang 1 miliar? Satu jawabannya, warisan. Anda ngelihat di rekening ayah ada 1 M, ya kita bagi-bagi sebagai warisan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, wala yahmilannakum, jangan sampai istibta'ur rizq, kalian merasa lambat rizkinya, lalu kalian mencarinya dengan cara yang haram. Fa innal ladzi 'indallah la yunalu illa bi ta'atih. Yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Artinya kalau kita mau hidup berbahagia, mau tentram hidupnya, makan haram yakin nggak akan bahagia. Walaupun secara materi dia berlimpah ruah. Jamaah rahimakumullah, Ana membaca di antara 2 permasalahan masa kini yang berkaitan dengan halal haram ini. Apa jemaah? Apa? Judi online sama pinjol. 2 ini ternyata dilakukan manusia karena dia merasa, kok tidak cepat sugih aku. Baik, pinjam duit boleh nggak? Boleh. Asalkan ada keperluan, pinjam duit itu boleh. Soalnya kalau kita nggak mampu bayar utang, dari awal kita, dari hati kita, aduh udah iso aku bayar utangnya. Berarti dia nyuri uang temannya. Dan pinjaman yang diperbolehkan itu, pinjaman yang tanpa bunga. Kita lihat di masyarakat ini, kalau orang ditanya, lebih dosa mana? Berzina sama membungakan uang. Ibu-ibu, anu mau tanya ibu-ibu, lebih dosa mana orang itu berzina atau dia melakukan pinjol, atau dia ya sama aja mau pinjol, mau minjemin secara biasa,
Lebih dosa mana ibu-ibu? Zina kan? Nah, riba sama zina. Beliau mengatakan, kasih aku waktu. Akhirnya beliau merenungkan kitabullah, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ternyata Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Zina enggak. Ya zina dosa besar. Bukan dosa remeh, dosa besar. Bagaimana orang yang melakukan zina itu diancam di dunia, dirajam sampai mati kalau dia sudah menikah, atau didera 100 kali ketika dia belum pernah menikah. Tapi riba ini, Allah mengumumkan perang kepada mereka. Karena ternyata riba ini merusak sekali. Apa kerusakan yang ditimbulkan oleh riba? Sehingga Allah mengumumkan perangnya. Allah takutlah sama Allah kalian. Tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. Oke, mungkin kita nggak pernah belajar. Mungkin kita terlalu berambisi. Dan orang yang melakukan riba itu akan berambisi dan bakhil. Kikir. Jadi membantu orang lain nggak ada ceritanya. Perbedaan mengutangi yang tanpa riba dan mengutangi yang pakai riba. Utang piutang itu akadnya adalah sosial. Sedangkan jual beli itu akadnya, ya jual beli cari keuntungan, bukan sosial. Makanya di negeri kita dibedakan Kementerian Sosial dengan Kementerian Perdagangan beda. Kementerian Perdagangan bagaimana memikirkan ada pemasukan buat negara ini. Sosial memikirkan bagaimana keluar uang untuk rakyatnya. Nggak ada sosial cari keuntungan. Ketika orang pinjam meminjam cari keuntungan, yang seharusnya sosial tadi, nggak ada. Haram bagi dia mencari keuntungan ketika akadnya sosial. Membantu orang lain lalu engkau cari keuntungan dari mereka. Maka tadi, orang yang melakukan riba ini, dia akan jadi orang yang bakhil, ambisius, lupa sama halal haram. Perhatikan, diri kita mungkin melakukan itu, kita akan jadi orang yang bakhil. Maka Allah katakan, fa'illam taf'alu. Kalau kalian tidak meninggalkan riba itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ada pengumuman dari Allah, perang sama Allah dan Rasulnya. Perang sama Allah dan Rasulnya. Orang yang melakukan riba ini mendolimin orang-orang yang lemah. Maka istilah di kampung kita, orang yang melakukan riba itu apa? Lintah darat. Lintah darat. Bapak-bapak ada yang lintah darat di sini? Nggak mau disebut lintah darat. Buaya darat. Banyak ibu-ibu buaya darat di sini. Hah? Garangan. Garangan memang darat ya, Ma. Ini buaya. Bukan perang kepada kita, jaminan antum nggak akan pernah bahagia. Jaminan. Yang halal itu jelas. Tapi Ustaz, kayaknya ada khilaf di antara para ulama, Ustaz. Kita kan paling seneng ya, Mak. Golek Ustaz sing ngomong halal. Mana sih Ustaz sing halal? Iki haram tok Ustaz iki. Coba takon Ustaz Lioni. Di tahun 1965. 1965. Berapa tahun setelah kita merdeka?
Hah? 20 tahun ya. Ada muktamar Islam di Kairo yang dihadiri 150 ulama dari 35 negara Islam. Mereka bermusyawarah di sana membahas tentang bunga bank. Karena bunga bank ini kan kecil menurut mereka. Dan bank ini juga ketika meminjamkan itu memikirkan orang ini bisa ngembalikan, apalagi yang buat usaha. Sebenarnya bank itu membantu atau mencari keuntungan? Jamaah, adakah bank itu konsepnya membantu, kami hadir untuk membantu masyarakat Indonesia? Ada? Maka lihat bank-bank itu tiap akhir tahun menyebutkan keuntungan kita. Memang tidak membantu dia. Dari awal konsepnya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sampai ada satu polisi di Jember, Ustaz, anak ini bingung, Ustaz. Ada satu orang di satu perumahan ini nggak bisa bayar, Ustaz. Dia utangnya 30 juta. Harus bayar 150 juta. Kan katanya memang ribanya kecil, bunganya kecil. Tapi kalau bertahun-tahun tidak bayar, dari 30 juta jadi 150 juta. Rumahnya harus disita. Anak ini polisi yang ngerti, kesian sama orang ini. Ngelihat yang di sini raksasa. Besar, mau makan semuanya. Dan itu yang terjadi. Jadi mereka itu mencari keuntungan. Jangan berpikir, enggak, mereka membantu, saat menolong. Enggak ada. Kalau menolong itu mensos, sosial. Ini cari keuntungan. Maka disepakati di sana, bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Jadi kalau mau tahu riba itu apa? Pinjaman yang mengembalikannya bertambah. Itu riba sudah. Jadi kita nggak perlu definisi yang macam-macam. Antum pinjam 1 juta, ngembalikan 900, alhamdulillah. Ada yang kayak gitu jemaah? Baik. Tapi pinjam 1 juta, ngembalikan 1 juta, tetap 1 juta, Ustaz. Cuma ana minta traktir sama dia, Ustaz. Berarti ada tambahannya. Apapun bentuk tambahannya, hukumnya adalah haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya yang halal itu wis jelas. Yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Iya, ada di antara halal haram ini yang abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak ngerti. Yang ngerti siapa? Ulama ngerti. Tapi kita orang awam kadang-kadang nggak ngerti. Iki halal apa haram yo? Bingung. Maka kalau antum bingung halal haram, tinggalkan. Bukan dilakoni. Iki enggak iki si abu-abu, enggak apa-apa iki. Loh. Yang abu-abu itu ditinggalkan. Baik. Bunga bank ini abu-abu apa jelas? Tapi ana pernah ketemu ustadz. Katanya yang penting akeh sodakoh. Tadi di awal sudah diomongkan. Iya, antum akan ketemu. Ana ketemu juga. Orang tanya, Ustadz ana ini Ustadz 10 tahun tidak meninggalkan riba. Karena ana dapat fatwa dari seorang ustadz yang kata, udah yang penting antum banyak sodakoh. Loh gimana sodakoh dari sesuatu yang Allah murka? Nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Bisa antum berwuduk dengan air kencing? Nggak bisa. Kita kan mau bersih-bersih, ya bersihkanlah dengan sedekah. Enggak. Kemudian disebutkan tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Ini tahun 65. Ulama-ulama sepakat. Karena memang ketika muncul bank-bank ini, pinjaman, ya, mereka pinjaman, memberikan pinjaman, kita yang nabung juga dapat bunga dari mereka. Banyak ulama yang akhirnya bingung. Maka diadakan muktamar tadi,
Mereka mengatakan itu haram, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Itu tahun 65. Tahun 85 kembali diadakan muktamar. Karena ternyata masih rame di negara-negara ini yang membicarakan iki halal, ini haram. Kembali mereka memutuskan sama tetap jamaah. Dan ada yang meminjamkan, ada yang pinjam. Hukumnya sama enggak? Sebenarnya dosanya tentunya lebih besar yang makan riba. Tapi yang memberi makan riba itu sama dilaknat. La'ana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat akil riba, yang makan riba. Artinya dari 1 juta dia dapat 1.100.000, yang 100 dia makan, lebihnya itu riba. Wa mukilahu, yang ngasih lebihan itu juga dilaknat. Karena jamaah, orang-orang yang melakukan riba ini, mereka tidak mau kerja. Baik. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, hadis ini diperselisihkan kesahihannya, tapi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini dari hasil riba, dia makan. Asyaddu min 36 zanya. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina aja. Makan riba itu aja. Tadi orang yang melakukan riba ini, mereka itu nggak mau ambil resiko, rugi. Tapi lebih dosa mana? Judi sama riba. Riba. Judi masih resiko, kalah. Kalau riba ada resiko kalah? Nggak ada. Makanya bagaimana jahatnya pinjol itu. Ketika antum tidak bisa membayar atau tidak membayar, oh selesai antum. Antum akan dilaporkan ke OJK, antum akan di blacklist, kemudian boleh jadi nanti antum akan dijelek-jelekin, teman-teman akan dikasih penjelasan bahwa saya fulan. Pokoknya mereka ambisius tadi dan nggak mau yang namanya rugi. Dalam Islam yang namanya dagang itu untung rugi. Kalau nggak ada untung rugi, berarti riba. Maunya untung saja. Dan ya, riba ini adalah kezaliman. Kalau ada di antara antum yang melakukan riba, lalu merasa membantu. Kan ada, enggak, ana nolong Ustaz. Orang itu butuh uang. Dia nyari sana, nyari sini, nggak dapat uang. Ana pinjemin Ustaz. Alhamdulillah. Ana berbuat baik. Itu adalah kezaliman yang kata Nabi SAW. Adzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang nulis sama dilaknat. Yang jadi saksi sama dilaknat urusan riba ini. Maka yang halal itu banyak jamaah. Jualan cilok halal apa enggak? Halal apa enggak? Tergantung. Kalau cilok celeng, loh, iya jamaah. Loh, di pasar Tanjung itu hati-hati. Ada B2 yang dijual di sana. Dan kadangkala pedagang-pedagang yang tidak takut sama Allah, dia melakukan itu. Maka kita perlu berhati dengan halal haram ini. Tapi yang halal itu banyak. Kalau bapak-bapak dikasih duit 1.000, iki berangkat ke pasar Tanjung, golei sing haram. Suruh cari yang haram. Dia akan naik dari bawah ke atas, muter-muter. Mana yang haram ya? Susah yang haram itu jemaah. Tapi coba 100.000 berangkat ke pasar Tanjung, cari yang halal. 1 menit oleh sing halal ini, langsung pulang dia. Karena semuanya itu halal.
kecuali yang dilarang dalam agama. Dan larangan Allah itu sedikit. Tapi yang sedikit ini menggiurkan jemaah. Kayak main judi. Judi online ini beda dengan judi yang hukumnya sama. Tapi perbedaannya apa? Kenapa orang yang dulunya nggak main judi, sekarang main judi? Dulunya nggak pernah dia main judi. Dulu judi itu judi sabung ayam umpamanya, judi kartu. Dia harus berangkat ke satu tempat yang masyarakat akan melihat dia. Mau kemana fulan ini? Malu kita sama masyarakat. Tapi kalau judi online, lagi nunggu pasien judi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan pinternya judi online ini, mereka sudah punya sistem. Nih orang harus candu. Maka dia akan dimenangkan di awal. Antum pelajari. Menang. Loh, menang anak. Masya Allah. Padahal baru belajar anak. Wis menang. Ya apa wis? Pinter gitu kan. Ini baru belajar aja. Sudah menang. Dia akan main lagi. Korbannya siapa? Istri akan jadi korban. Anak-anak akan jadi korban. Kenapa? Allah murka. Kalaupun antum menang, orang ini kalau menang judi bangga aja, Mang. Kalah 100 kali, menang sekali. Yang dia ceritakan apa? Menang aku, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalah nih. Maka ahibati fillah, untuk menghindari semua itu kita harus menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayolah, Allah itu maha baik sama kita. Antum jangan takut urusan rezeki antum. Yang menyebabkan kita itu kena penyakit istibtok tadi. Perasaan kok kita lambat rezekinya kita, kok susah hidupnya anak. Gara-gara kita itu melihat ke yang di atas kita. Penyakitnya itu. Sehingga kita berambisi. Handphone ini, ibu-ibu nih ya, ibu-ibu. Dulu kepingin beli tas itu kapan? Kalau jalan-jalan ke pasar. Ke pasar ya mungkin sebulan sekali. Oh kepingin ini. Sekarang bendino. Karena pasarnya ada di. Lu Masya Allah api iki. Lu iki api meneng. Terus api dan sing elek jamaah. Makanya sebagian suami ngelihat. Subhanallah. Ngelihat kiriman itu. Lu kok banyak? Iya. Free ongkir mas. Urusannya duduk free ongkir. Iki duit ente. Habis duit. Kemudian dia akan berpikir. Gimana menghadirkan uang itu lagi. Makanya. Kebutuhan dengan keinginan. Itu tidak sebanding. Keinginan manusia itu sampai mati. Sebenarnya masih ada keinginan yang belum tercapai. Tapi kalau kebutuhan sampai mati selesai. Ibu-ibu butuh tas berapa? Berapa? 2. Sesuai warna. Nah, kelambi ini hijau, tasnya hijau, sepatu ini hijau, sepeda ini dicat hijau, kayak lumut. Iya nanti biru. Jadi kayak bunglon ya mak. Menyesuaikan gitu kan? Enggak lah, jadilah diri kita sendiri. Maka caranya adalah melihat kepada yang di bawah. Tidak melihat kepada yang di atas. Berangkatlah ke tempat-tempat bencana. Jangan kumpul orang kaya. Kumpullah sama orang-orang miskin. Insya Allah tadi judol akan ditinggalkan, ya, pinjol akan ditinggalkan. Kumpullah sama orang-orang yang rumahnya jadi gede. Ya. Datang ke sana. Terus terang, aneh itu kalau habis kumpul sama orang-orang miskin, ya Allah paling sugih aku. Tapi kalau kumpul sama orang kaya, lihat, turun apa-apa nih. Itu penyakit. Maka Nabi SAW mengatakan, unduru, lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang di atas kalian. Dan jamaah, jangan ditunda. Tobat itu jangan ditunda. Yang terjebak di judol, langsung dihapus aplikasinya. Hapus sekarang juga. Hah? Kenapa? Diinstal ulang nanti. Dihapus. Yang judol. Kemudian yang pinjol juga. Pinjol itu subhanallah jamaah. Mudah sekali. Ana itu dulu melihat biasanya di pohon-pohon ya. Ada tulisan.
Anda punya kebutuhan, gadaikan BPKB, dana cair langsung, Masya Allah, tanpa syarat, tanpa apa. Orang kan ngelihat itu, Masya Allah. Sekarang di handphonenya, maka tolong dihapuskan supaya Allah tidak murka sama kita. Dan yang melakukan itu kan pelaku apa ya, konsumen. Ada yang produsen. Ada orang-orang kadang-kala bikin koperasi, jemaah. Koperasi boleh nggak? Koperasi pinjam meminjam, boleh nggak? Boleh, kalau di bawah Kementerian Sosial. Paham? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena cari keuntungan. Kalau kita daftarnya kita mau buka koperasi ke Mensos gitu kan? Loh, nggak ada. Kalau buka ke kita rugi kamu. Karena akan bagi-bagi buat orang. Iya, tujuannya adalah membantu orang. Kalau koperasi sebagai badan usaha, badan kan koperasi itu badan usaha, mencari keuntungan, silahkan. Jadi badan usaha kerja. Kita taruh uang di sana, putaran dua ini untuk kerja. Bukan untuk menyedot darahnya manusia. Bukan. Putaran buat kerja. Oh iya, kita punya uang, kita buka warung. Hasil warung ya seperti itu. Atau bagi hasil sama orang, ada orang kalau kita mau titip kue ke sana, silahkan. Tapi kalau sudah badan usaha yang uang itu dipinjamkan, loh Ustaz, kalau usaha Ustaz bisa rugi Ustaz. Kalau dipinjamkan pasti untung Ustaz. Ah, itulah yang dilaknat sama Allah. Yang pasti untung itu dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Anda persilahkan karena masalah ini masalah yang sebagian kita mengatakan masa ada fatwa lain nih Ustaz? Nah, silakan. Ya. Ada pertanyaan tertulis dulu. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah akhwat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustaz Syafiq dan tim. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya pernah mendengar hati manusia itu Allah yang menggerakkan. Bagaimana jika ada yang melakukan maksiat? Apakah Allah yang mengatur itu semua? Bagaimana jika manusia yang melakukan perbuatan buruk merasa karena itu takdir Allah? Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan hati dan takdir. Semuanya itu sudah ditakdirkan sama Allah. Takdir itu ada 4 tahapan. Kalau kita ingin memahami lebih mudah, Rasul SAW menjelaskan bahwasanya takdir itu dimulai dari ilmunya Allah. Allah itu mengetahui apa yang akan dilakukan sama kita sebelum kita ada. Nanti akan lahir pada tanggal 15 Desember 1977 seorang anak namanya Syafiq. Allah sudah tahu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian anak ini akan dilahirkan di rumah sakit mana, dokter yang menangani siapa, Allah tahu. Kemudian anak ini akan sekolah di mana, akan tumbuh besar seperti apa, Allah tahu. Sampai mati, sampai masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu. Itu ilmunya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memang Allamul Ghuyub. Kemudian ilmu Allah ini ditulis. Itu yang namanya Lauhul Mahfuz. Allah menciptakan pena. Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Allah mengatakan kepada pena ini uktub, tulis. Pena itu bertanya kepada Allah, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Ya uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulislah. Baik. Yang ketiga, kehendak Allah. Allah menghendaki kan sudah ditulis tadi. Kemudian dalam kehidupan nyata Allah menghendakinya untuk terjadi. Maka itu akan terjadi. Umpamanya fulan akan lahiran anaknya kemudian mati. Itu sudah di catatan ada. Tapi pada saat dia mati itu kehendak Allah pada waktu itu. Yang keempat, penciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan apa yang Allah telah catat, telah Allah ketahui. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana bicara hati? Ya, hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh berdoa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa dan albir, amal kebajikan.
Maka Nabi SAW mengatakan, berbanyak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Tetapkan hatiku di atas agama. Berdoa. Bagaimana kalau kita ternyata berbuat dosa? Orang ketika berbuat dosa yang harus dia lakukan itu bukan mengatakan, oh ini sudah takdir. Betul, itu sudah takdir. Tapi tugasmu apa? Bertobat. Nabi Adam alaihissalam ketika makan dari buah di surga itu, dan kemudian beliau diturunkan ke muka bumi, apa kata Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Jadi bicara takdir ini sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau terjadi takdir baik, bersyukurlah kepada Allah. Kalau terjadi takdir buruk, bersabarlah. Kalau takdirnya kita berbuat dosa, beristighfar dan bertobat. Karena takdir itu baru diketahui setelah terjadi. Ada orang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mau dipotong tangan karena dia mencuri. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ini mencuri sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Kata Umar, betul. Betul. Dan aku mau potong tanganmu juga ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi nggak ada yang keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tugas kita tadi dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, berbuat dosa, beristighfar. Dan beriman dengan takdir itu membuat kita jadi tenang. Wis opo, kalau sudah terjadi apa ya, sudah terjadi itu, semoga Allah ngampuni ana ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Apa maksud keutamaan membaca surat Al-Kahfi tentang disinari cahaya antara dua Jumat? Cahaya bagaimana yang dimaksud? Jazakallah. Nah, bicara fadilah membaca surat Al-Kahfi ya, Allah akan berikan cahaya. Cahaya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi cahaya itu nanti pada hari kiamat ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu Allah membagikan cahaya. Sebelum orang menuju ke neraka jahanam, menuju ke sirat, itu Allah membagikan cahaya kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Boleh jadi cahaya itu nanti ada di hari kiamat itu. Jadi cahayanya dia menuju ke surga, yang akan melewatin sirat itu terang benderang. Karena ada orang, kata Nabi SAW, yang cahayanya seperti gunung di depannya. Ada cahayanya seperti pohon kurma di kanannya. Ada cahayanya yang paling sedikit itu di jempol kakinya yang kedap-kedip. Nah, membaca surat Al-Kahfi termasuk yang fadilahnya semoga mendapatkan cahaya kelak ketika di padang mahsyar, dan di dunia cahaya yang diberikan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan darinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Fadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jadi pembahasan tentang riba ini memang banyak. Kita ini terus terang, saya sendiri Ustadz masih ragu, ini riba tidak, ini riba tidak. Salah satu yang mungkin tanpa kita sadari ini hukumnya bagaimana Ustadz ya? Kalau misalkan kayak kita bekerja di rumah sakit seperti ini, kita mendapatkan rezeki di akhir bulan atau di awal bulan, otomatis rezeki itu kan selalu dikirim melalui rekening bank. Dan sedangkan kita tahu bahwa di bank ini ada dapatkan bunga. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustadz? Kalau misalkan kita menghindari menyimpan uang di bank atau misalnya rezeki di bank, otomatis wah nanti rumah kita ini kan uangnya terkumpul di rumah. Ini cukup resiko juga Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kebetulan sering sekali saya alami bahwa ada suatu kegiatan baksos. Ternyata baksos ini yang mengusung adalah kebanyakan non-muslim. Kemudian saya pernah kenal seseorang yang salah satunya itu donatur. Beliau menawarkan kepada saya, dok nanti kalau ke kota ini silahkan ke penginapan saya di sini. Tunjukkan. Saya browsing. Ternyata penginapan itu juga menjual alkohol. Otomatis kan itu uangnya juga yang dia dapatkan dari jual alkohol juga. Nah, saya untuk bekerja di baksos itu hukumnya bagaimana Ustadz? Apakah rezeki saya ini juga termasuk haram atau bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Kita itu kadang-kadang nggak pernah tanya tentang agama kita. Menurut kita kabeh halal, yang penting ndak jepik duit wong. Padahal enggak. Ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan halal haram ini detail sekali. Berkaitan dengan bank. Ketika kita tidak bisa menghindari, maka tidak bisa menghindari ya. Karena memang sekarang semuanya sampai bayar parkir kadang-kala ya harus ya seperti itu. Ketika tidak bisa menghindari, taruhlah uang di tempat yang tidak ada ribanya. Karena bank-bank sekarang sudah menawarkan sistem wadiah. Dan alhamdulillah jemaah, munculnya bank syariah ini karena umat Islam belajar. Bank syariah itu baru muncul tahun 8990. Sejak kemerdekaan sampai tahun itu tidak ada. Kemudian sejak kemerdekaan sampai tahun 8990 jarang sekali emak-emak yang pakai kerudung. Emak-emak pakai kerudung ini mulai tahun 90-an. Terus istri-istri ustadz, kiai pada masa itu yang nggak ada, cuma pakai kebaya aja, pakai kerudung yang ditaruh di atasnya aja, kayak gitu. Sampai kemudian orang Islam belajar lagi, faham bahwasanya ternyata ada perintah Allah yang harus dikerjakan di sana. Nah, kembali kepada bank-bank ini, kita berusaha untuk naruh di bank yang wadiah sistemnya. Kalau nggak bisa Ustaz, kita terikat kontrak, memang aturannya bisa nggak umpamanya kita di bank konvensional, tapi kita minta wadiah, titip aja. Jadi nggak dapat bunga. Kalau nggak bisa, usahakan kita naruh di sana uang itu yang seperlunya saja. Setelah itu ditransfer ke bank lain yang syariah, yang kita titip saja. Titip. Nggak cari keuntungan, jadi titip. Karena kalau kita meletakkan uang di bank riba, kita taruh uang 1 M di sana, langsung bank itu akan memberikan fasilitas kepada kita. Kenapa? Karena antum kasih modal buat bank. Bank itu suka kalau ada orang-orang yang deposit, yang apa ya. Karena dia punya modal untuk meminjamkan uang ini kepada orang-orang tadi. Untuk jadi lintah darat itu yang memodali siapa? Kita sendiri. Kita taruh uang di sana, kemudian dia lakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Jadi intinya tadi, ketika kita bisa memindah uang itu ke bank lain yang tidak ada ribanya, kita cuma titip. Itu mungkin yang kita lakukan. Yang kedua, kita bisa taruh di rumah juga dalam bentuk emas ya. Oleh jamaah, kalau kita lihat uang kertas ini semakin hari semakin turun. Semakin turun. Maka kalau nyimpen, jangan nyimpen uang. Ya, emas sekarang negara kita juga sudah memfasilitasi untuk hal itu. Emas nyata ya. Emas nyata. Hah? Ada emas cuma tulisan, enggak, emas ini ada barangnya. Iya. Baik, itu yang pertama dok ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kita bermuamalah dengan orang non muslim ya, yang mungkin penghasilannya nyampur, nggak apa-apa. Karena Rasul SAW dikasih hadiah sama orang Yahudi, kambing bakar atau apa, beliau terima dan beliau makan. Walaupun orang Yahudi jelas hasil mereka itu campur riba apa semuanya. Jadi selama kita tahu yang dia berikan kepada kita itu halal, maka nggak apa-apa untuk kita makan. Kecuali yang barang itu barang curian. Dokter diundang makan kasih kambing. Kambing itu apa? Tonggoi, alhamdulillah. Kambing tonggo. Itu haram gitu. Walaupun pakai bismillah nyembelihnya, itu haram. Tapi kalau dia cuma memang penghasilannya campur, ada yang halal, ada yang haram, nggak apa-apa kita bermuamalah sama mereka. Nggak perlu kita tanyakan hal itu. Baik, barakallahu fikum. Mama, ada pertanyaan? Monggo untuk perempuan ada yang bertanya bukan? Atau penyataan lagi dari jamaah? Kayaknya mama ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin menanyakan Ustadz, Iya. ini saya mengakui saya pelaku riba karena menggunakan fasilitas KPR. Bagaimana menghadapi ini semua? Karena kalau mau bayar langsung tunai masih belum ada uangnya. Mungkinkah ada solusi? Terima kasih. Iya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan KPR ya, kredit, mobil, motor. Kredit dalam Islam itu boleh, jemaah. Kredit dalam Islam itu boleh. Tapi tidak boleh ada denda. Ya sudah. Kita umpamanya beli rumah ini 15 tahun bayarnya. Akadnya itu flat gitu, sudah. Sampai kapanpun ana bayar ya umpamanya harganya 150 juta. 150 juta dibagi 15 tahun itu aku bayar. Telat ya nggak ada didenda wala apa. Karena utang piutang itu di situ akadnya apa? Sosial sebenarnya. Engkau sudah dapat keuntungan ketika jual beli awal itu sudah dapat keuntungan dia. Jangan lagi cari keuntungan dari utangnya. Jadi dia bayar tundanya tadi. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, kalau nggak kredit Ustaz nggak bisa punya motor Ustaz. Nggak bisa punya mobil Ustaz, nggak bisa punya rumah Ustaz. Kata siapa? Mbah-mbah kita dulu. Rumahnya luas-luas. Kita wis cili kredit. Loh, mbah-mbah kita itu luas-luas ya mah rumahnya. Belakang ngubu sapi, ngubumbe. Kita ini minimalis. Rumahnya apa? RSS SS banyak S-nya. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran. Sampai sumuk tambah sumuk. Maka tolong kita sadar Allah Maha memberi rezeki. Cuma jangan terburu-buru tadi. Jangan merasa lambat. Aku nggak lama Ustaz nggak punya rumah Ustaz. Nggak wajib punya rumah. Tapi kalau kemudian harus kredit, cari kredit yang tidak ada dendanya. Mamanya sudah akad jual beli seperti itu. Memang sulit kredit yang seperti ini jamaah. Karena orang akan mencari keuntungan dari jual belinya plus dari pinjam meminjamnya. KPR ini yang menjual itu pemilik barang kepada kita atau pihak ketiga? Pihak ketiga kan. Pihak ketiga itu punya rumah enggak? Punya duit. Dia mau minjamkan uang kepada kita sebenarnya. Dia cari keuntungan dari pinjam meminjam itu, bukan dari jual beli rumah, bukan dari jual beli motor. Makanya rata-rata orang kalau jual beli motor itu ada pihak ketiganya. Dalam Islam ya sudah akad jual beli ana sama pemilik barang. Akadnya berdua kita. Tidak ada denda tadi. Baik, bagaimana solusinya kalau sudah terjebak di sana? Yang pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah, kemudian bertekad untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan merasa aman karena ada orang mengatakan, "Ya wis, enggak apa-apa." Enggak, kita perlu bertobat. Karena kita melakukan akad riba, kita ngasih makan riba sama orang itu. Ketika kita punya rezeki kita bisa tutup, kita tutup. Tapi selama nggak bisa, ya bertobat kepada Allah dan utangnya dilunasin. Semoga Allah memudahkan ya. Kalau bisa dia jual oper kredit mungkin itu menjadi solusi. Tapi kalau nggak bisa, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Sepertinya sampai jam berapa kita? Wah, sampai Jumatan kuat jemaah. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Iya, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama mengenai koperasi tadi, Ustadz. Iya. Setiap perusahaan atau kantor biasanya kan mendirikan koperasi untuk karyawan. Iya. Misalkan untuk membeli barang, jadi dipotong gaji setiap bulan gitu, Ustadz. Misalkan kita beli beras, sekarang nanti dipotong gaji waktu akhir bulan. Itu kalau seperti itu apa diperbolehkan? Atau kadang ada yang campur, Ustadz. Jadi
selain kita belanja, ada juga yang meminjamkan uang dengan ada penambahannya. Kalau campuran seperti itu apa diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai arisan, biasanya ibu-ibu kan suka sama arisan. Yang kira-kira ada arisan yang diperbolehkan itu seperti apa, dan yang termasuk haram itu juga seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita bicara koperasi, kita ke sana membeli barang. Koperasi ini jualan beras, kita beli beras di sana, tapi bayarnya potong gaji. Akadnya kan jual beli, nggak ada masalah. Yang penting jangan kalau mau telat nanti didenda. Mamanya harganya berapa berasnya? Berasnya harganya 100.000 ya, iya potong gaji. Ternyata gajinya habis. Kena yang lain-lainnya, kemudian akhirnya dia mau bayar. Ana afwan, waktu itu gaji habis, ana mau bayar nih. Ya kok bayar karena sudah telat 2 bulan bayarnya 110. Wah itu pokoknya yang ada tambahan-tambahan ini yang bermasalah. Berkaitan dengan yang tadi, bagaimana kalau kita ikut di koperasi yang seperti ini? Kita naruh uang di sana, di tempat itu. Kalau nggak wajib, jangan naruh uang di sana. Kalau wajib, karena memang nggak bisa terlepas dari tempat itu, mamanya ambil modal kita saja. Jangan pernah ngambil keuntungan. Karena biasanya di akhir tahun ada pembagian hasil kan? Enggak. Kita nggak ada. Anak masuk uang 1 juta, anak ambil 1 juta. Dan mudah-mudahan ketika kita semua sadar dengan riba ini jamaah, barokah itu turun dari langit jamaah. Tapi kalau kita ngisep darahnya orang-orang yang susah, ya sudah, Allah cabut barakah itu. Itu yang pertama. Jadi adapun yang kedua berkaitan dengan arisan. Arisan ini sebenarnya tujuannya apa? Sosial. Apa cari keuntungan? Sosial kan? Jadi kalau bicara sosial, ya sudah. Kita naruh uang 1 juta, 100.000 selama 12 bulan, kita dapatnya berapa? 1.200.000. Apabila itu yang didapatkan sama dengan yang dia letakkan, tidak apa-apa. Tapi kan ada arisan ini yang diperjualbelikan jemaah. Umpamanya, ana mau jual arisan kata dia. Berapa arisannya? 1.200.000. Sudah, ana jual 1 juta. Boleh? Tidak boleh. Karena ini jual beli uang sebenarnya. Pembayarannya tunda. 1 juta dapatnya 1.200.000. Kemudian arisan yang mewajibkan orang yang kena harus ngasih makan. Kan ada seperti itu kan? Orang yang kena harus ngasih makan. Oh ini berarti mencari keuntungan dia. Karena dia seharusnya uang itu 1.200.000 sana dapat gara-gara uang iki mangan di oma Ustaz. Tinggal 900 Ustaz. Ngasih makan orang-orang itu. Akhirnya orang yang meminjamkan ini dapat keuntungan. Jadi keuntungannya itu nggak harus uang jamaah. Keuntungannya itu bisa jadi fasilitas, bisa jadi makanan. Pernah Anda sampaikan di sini mungkin ada orang ngasih pinjaman, anak pinjam fulus 100.000, nih 100.000, tapi anternaku ya, nah alun-alun. Minta diantarkan ke alun-alun itu sudah keuntungan dari pinjaman itu. Maka itu riba, sudah jamaah. Ya seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, oke, ada pertanyaan terakhir di sini. Mic-nya bisa dikirim ke sini. Bukan terakhir, 2 berarti. Iya. Jadi tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa hukuman zina yang sudah bersuami atau beristri adalah dirajam. Kalau dirajam sampai mati. Untuk yang belum nikah adalah diasingkan. Atau didera 100 kali dan diasingkan. Pertanyaan saya Ustadz G, siapakah yang berhak menghukum kasus tersebut dan bagaimana
secara hukum Islam membuktikan hal tersebut? Berapakah butuh saksi dan saksinya seperti apa, Ustaz? Matur nuwun, Ustaz. Iya, berkaitan dengan hukum-hukum pidana seperti potong tangan, ya, kemudian kisos, kemudian yang zina dirajam. Itu yang menegakkan adalah pemerintah. Jadi bukan perorangan, bukan lembaga, tapi pemerintah. Ketika pemerintah tidak menegakkan itu, yang mereka akan dihisab kelak oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, ya. Tapi yang jelas itu hukum yang melakukan pemerintahan bagi kita yang berbuat dosa umpamanya. Tatkala hukum itu nggak ada, maka kita bertobat kepada Allah dan tidak perlu orang itu menyerahkan diri. Tidak harus orang itu datang menyerahkan diri. Ketika dia bertobat kepada Allah tanpa ditegakkan rajam umpamanya, Allah akan menerima taubatnya apabila dia tobat dengan taubatan nasuha. Adapun pembuktian orang berzina itu, subhanallah, zina ini termasuk perbuatan yang pembuktiannya paling berat. Membutuhkan 4 saksi dan melihat orang itu melakukan hubungan suami istri. Bukan di kamar berdua. Kalau kita kan umpamanya digerebek orang di hotel, ya. Enggak, dia nggak ngelihat. Nggak bisa jadi saksi. Dia benar-benar melihat peristiwa perzinaan itu. Tapi kalau cuma gerebek atau dengar suara atau lihat orang berkumpul berduaan di bawah selimut, nggak kelihatan dia, nggak bisa. Jadi benar-benar harus melihat orang itu benar-benar melakukan jadi sulit sekali pembuktiannya. Kebanyakan dalam yang kedua adalah pengakuan. Kalau baca sejarah itu, rata-rata yang dirajam itu mengakui. Baik mengakui dengan mengatakan aku hamil dari zina, atau yang laki-laki mengatakan aku berzina. Nabi nggak langsung menghukum dia. Nabi tanya, ini orang nggak gila? Enggak ya Rasulullah, kata dia. Enggak, katanya, mungkin kau cuma nyium dia, katanya. Enggak ya Rasulullah, mungkin kau cuma pegang-pegang. Enggak ya Rasulullah, aku berzina. Engkau tahu apa zina? Iya ya Rasulullah. Akhirnya baru dihukum. Jadi nggak sembarangan Islam itu menegakkan hukum tersebut. Ada proses yang harus dilewatin. Ya. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Bismillah. Syukran Ustaz, izin kami ingin bertanya terkait dengan pinjam meminjam Ustaz. Nah, apabila kasusnya itu ada teman kita atau kerabat kita meminjam misalkan uang senilai contoh 100 juta dan komitmen pembayarannya misalkan saya akan kembalikan dalam waktu 10 tahun cash, di 10 tahun terakhir itu cash dibayar. Nah, apabila kita misalkan di 10 tahun itu kita menagihkan uang tersebut dengan estimasi perhitungan nilai 100 juta di 10 tahun itu sudah berubah menjadi 150 juta, apakah kelebihan 50 juta itu termasuk kategori riba atau tidak? Syukron Ustaz atas jawabannya. Nah, barakallahu fiik ya. Jadi pada dasarnya 100 juta bayarnya 100 juta. Nggak boleh ada tambahan. Tapi kalau memang terjadi inflasi sehingga nilai uang itu benar-benar, Anda lupa ada ulama yang menetapkan lebih dari 70% apa ya, turunnya itu baru dia bisa damai. Nggak bisa sekarang. 100 juta ini nggak sama dengan 100 juta 10 tahun yang lalu. Jadi dia berdamai dengan orang ini. Hukum asalnya orang itu wajibnya cuma 100 juta. Karena memang 100 juta yang dia pinjam. Oleh karena itu untuk menghindari hal itu, hendaklah kita meminjamkan emas umpamanya. Kalau kita tahu jangka waktunya panjang, maka lebih baik yang dipinjamkan adalah emas. Karena harga emas itu ya akan tetap 100 gram. Umpamanya dia pinjam 100 gram, bayarnya berapa? Ya 100 gram. Tapi nilainya kan berbeda, tapi bayarnya tetap 100 gram. Seperti itu. Dan tidak boleh pinjam uang kemudian diemaskan. Nih 100 juta ya, coba berapa nilai emas hari ini? Nggak bisa. Maka, sudah, belikan emas, ini emas. Antum jual, tafadhol. Emas itu. Jadi memang pinjamnya itu adalah emas. Tapi kalau tidak, ini kalau sekarang mungkin tidak terlalu. Memang orang pinjam uang tahun 80. Baru bayar tahun 2024. Pinjam uangnya waktu itu cuma 100 ribu.
100.000 bisa beli tanah, bisa beli apa. Ya sekarang 100.000 cilok Bapak. Seperti itu. Maka perlu damai. Ada damai. Dan boleh jadi ketika terjadi pertikaian itu, solusinya adalah pengadilan. Dalam agama kita itu, orang enggak mau nah. Lu udah bisa 100.000 dulu sama sekarang berbeda gitu loh. Walaupun kewajibannya memang ya 100.000 anak pinjam. Seperti itu. Itu yang perlu dilakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya jamaah pinjam meminjam ini akadnya adalah sosial. Nggak boleh cari keuntungan. Cari keuntungannya sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat pahala sedekah, dapat berkat, dikasih ganti yang lebih baik. Kalau ingin cari keuntungan silahkan berdagang, silahkan jual beli, silahkan bagi hasil. Yang semua itu ada risiko untung dan rugi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengamalkan jemaah yang kita pelajari. Kalau antum merasa berat, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolongi hamba ya Allah. Kok nggak bisa hamba meninggalkan dosa ini ya Allah? Dengan cara itu Allah akan memudahkan kita insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ana kembalikan ke moderator. Bicara doa, anak ingin mengingatkan di hari Jumat ini ada doa mustajab, ada waktu mustajab dan sedikit waktu itu. Ada 40 kalau nggak salah perbedaan pendapat di antara para ulama untuk menetapkan waktunya kapan, menunjukkan waktunya memang misterius. Maka usahakan di hari Jumat ini dari pagi sampai matahari terbenam ada waktu sedikit minta sama Allah. Nggak harus angkat tangan, tapi kalau mau angkat tangan umpamanya. Dan waktu yang paling maksimal itu adalah habis asar. Nanti berdoalah memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Taib ana akan membacakan doa yang sering dibacakan Nabi SAW ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya ya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nanti doanya anak kirimkan ke Mas Firman supaya dibaca sama jamaah ini. Kadang-kadang kita ini amin amin opo sing dijaluk be ustaz iki.